Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kiranya sukacita kebangkitan Yesus Kristus terus mewarnai seluruh kehidupan kita dan makin menatap masa depan dengan pasti di dalam Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan akan kita baca dan renungkan pada saat ini dari Injil Lukas pasal 24 ayat 1 sampai ayat 12. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Dalam kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, menyerahkan kematian kami, menyerahkan seluruh keberadaan kami. Karena kami sungguh percaya, Yesus Kristus yang kami sebut sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah bangkit dari antara orang mati, menyatakan kuasa atas maut, menyatakan kuasa atas dunia ini. Kami akan membaca firman-Mu pada saat ini, juga kami akan merenungkannya. Dengan tuntunan Roh Kudus, kiranya kami terus dimampukan memahami firman-Mu ini, mendalaminya dan menghidupinya dalam seluruh hidup kami, sehingga hidup kami senantiasa mengarah hanya pada-Mu saja. Layakkanlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 24, ayat 1 sampai ayat 12, berbunyi demikian. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka, perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Amin firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, Ia telah bangkit. Berita yang sangat viral pada masa Yesus Kristus dan tentu sampai pada masa kini adalah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan orang mati adalah sesuatu berita yang tentu sulit diterima secara logika manusia. Tapi ini berita yang sungguh terjadi, tercatat dalam Alkitab. Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berita ini dari zaman ke zaman diperguncingkan, disampaikan, diinformasikan sebagai sebuah berita
untuk membawa semua orang pada kehidupan, untuk percaya bahwa benar di balik kematian ada kehidupan. Dan di balik kehidupan ada pemeliharaan yang besar di sana. Kuasa Yesus Kristus untuk memberikan keyakinan kepada semua orang yang percaya kepadanya bahwa kehidupan tidak perlu dikhawatirkan, terlebih tentang kematian. Karena siapa yang percaya kepadanya juga akan mengalami tentang kebangkitan itu. Kita bisa membandingkan dengan Injil Yohanes pasal 11. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus membawa kelepasan bagi semua orang yang menaruh harap kepadanya. Diceritakan dalam bacaan kita bahwa pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, sekelompok perempuan datang ke kubur Yesus dan mendapati bahwa mayat Tuhan Yesus sudah tidak ada. Ayat 3 bacaan ini. Tentu perempuan-perempuan itu kaget, heran, yang dalam bacaan kita di ayat 4 dikatakan termangu-mangu. Namun oleh kuasa Tuhan, malaikat Tuhan tampak kepada mereka dalam keheranan, dalam ketakutan. Malaikat-malaikat pun memberikan sapaan kepada mereka yang ada dalam ketakutan itu. Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 5 bacaan ini. Dilanjutkan ayat 6. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Dan malaikat mulai memberikan sebuah pemikiran untuk mengingat kembali di mana Yesus memang mengungkapkan semua itu ketika masih di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, lalu bangkit pada hari ketiga. Ayat 7 bacaan ini. Jelas, perempuan-perempuan itu kan ada pada saat itu di Galilea, dan mereka mengingat perkataan Tuhan Yesus tersebut. Berita sukacita ini disampaikan oleh perempuan-perempuan tersebut, yaitu Maria dari Magdala dan Yohana, Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan yang lain. Ayat 10. Mereka menyampaikan berita tersebut kepada para murid. Para murid tentu juga mengalami keheranan seperti perempuan-perempuan tersebut. Satu sikap yang sangat baik dilakukan Petrus pada saat itu, bahwa Petrus segera ke kubur Yesus, lalu kemudian mengecek sebenarnya apakah yang sedang terjadi. Namun memang Petrus hanya mendapati kain kapan saja. Sambil ia pergi, sejuta pertanyaan dalam pikirannya, bahwa apa yang terjadi? Sesungguhnya ada apa dengan Tuhan Yesus? Bagaimana tentang jenazah atau mayat Tuhan Yesus? Ini pun jika ini diperjumpakan dengan kita pada saat ini, diperhadapkan dengan kita pada saat ini, secara logika kita pun akan sulit menerima. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana bisa Yesus bangkit dari antara orang mati? Siapakah yang mencuri mayat Yesus? Sesungguhnya, apa yang mau dikatakan dengan semua ini? Jawabannya sangat jelas. Kebangkitan Yesus, sesuatu hal yang memang spektakuler, menggoncangkan iman. Untuk percaya bahwa semua tentang Yesus Kristus yang telah disampaikan oleh para nabi dalam perjanjian lama memang harus digenapi. Tentang penderitaannya, tentang salib, tentang kematian, tentang kebangkitan. Namun tentu semua ini bukan mesti mendukakan kita semua, tetapi mesti membawa sukacita bahwa Yesus sungguh memberikan hidupnya, memberikan
seluruh dari apa yang dimilikinya, tentang tubuhnya, tentang darahnya, tentang hidup bagi semua orang yang menaruh harap kepadanya, bahwa tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Selalu ada harapan di dalam Yesus Kristus. Dan harapan itu jelas, bahwa kematian dikalahkannya. Ia telah bangkit. Jikalau kematian dikalahkan oleh Yesus, apalagi kehidupan yang sedang kita jalani. Apakah kehidupan yang kita jumpai tentang pekerjaan, tentang usia yang telah lanjut, tentang kesepian karena tidak ada orang yang terdekat dalam hidup ini, tentang anak-anak dalam pendidikan, tentang masa depan yang pasti, atau tentang pasangan hidup di mana mulai berbeda pendapat dalam rumah tangga, atau tentang bagaimana kepastian hidup ini. Tidak perlu khawatir, ibu bapak, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian, tentang semua itu, bahwa semua itu terjawab dalam karya Yesus Kristus. Ia telah bangkit, sungguh telah bangkit. Berita yang mengguncangkan dunia, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Saya dan kita semua yang mendengar berita ini dan membaca dari firman Tuhan, pasti sungguh sangat tergetar. Ia telah bangkit. Kebangkitannya sebagai tanda kemenangan semua orang yang percaya kepadanya. Maka mari jangan tinggal diam, hanya sekedar membacanya saja dari firman Tuhan, atau hanya sekedar mendengarkannya pada saat ini. Bawalah dirimu kepadanya untuk mengalami juga kehidupan kekal di dalamnya. Yesus membawa berita hidup kekal kepada semua orang tanpa terkecuali. Namun, tentu tidak semua orang mau menerima berita ini. Namun berita ini disampaikan kepadaku dan kepadamu untuk menggugah kita bahwa memang kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan untuk menaruh harap kepadanya dan tidak perlu takut akan hidup ini. Tidak perlu takut akan apapun yang akan kita jumpai dalam hidup ini. Seberat apapun pergumulan itu, sedahsyat apapun badai dalam hidup ini. Ingat, Yesus telah mengalahkan kematian. Ia telah bangkit, sungguh telah bangkit. Tanda hidup bagi semua orang yang percaya kepadanya. Mari membawa diri kita kepada Tuhan Yesus untuk mengalami segala kuasa yang ada padanya. Jangan biarkan hidup ini terlewat begitu saja tanpa hidup bersama dengan Yesus Kristus. Berilah dirimu didamaikan dengan Yesus Kristus. Roh Kudus menuntun seluruh hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan tentang kebangkitan-Mu. Kami juga mau menghidupi iman di hadapan-Mu. Namun banyak hal yang terjadi dalam hidup kami yang seringkali kami sulit menerimanya secara manusia. Namun ajari kami untuk melihat segala sesuatu dalam hidup ini dengan iman kepadamu, untuk memandang kepadamu bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan menyertai seluruh hidup kami. Kebangkitan-Mu sungguh menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk selalu percaya. Yesus menerima kami apapun adanya kehidupan kami. Dan Yesus tidak pernah memandang siapakah kami. Karena kasih-Mu begitu besar, kasih-Mu begitu luar biasa pada diri kami secara pribadi. Karena itu Tuhan, biarlah seluruh hidup kami terus kami persembahkan hanya kepada-Mu saja. Memelihara kekudusan, memelihara iman, dan terus menaruh harap hanya pada-Mu saja. Kasih karunia-Mu kiranya menyertai seluruh hidup kami, dan kami belajar untuk senantiasa menerima, mendengarkan firman-Mu, dan mengikuti apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam seluruh hidup kami.
Ampunilah kami Tuhan atas segala dosa ini, ubahkanlah kami ke jalan yang Engkau kenan. Seluruh hidup kami serahkan hanya padamu saja. Pemeliharaanmu atas bangsa dan negara kami menjadi acuan hidup kami. Kekuatan darimu untuk pemerintah kami kiranya terus dikaruniai dan boleh terus memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Ajari kami untuk selalu berserah hanya padamu saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas Ibu Bapa, saudara-saudara sekalian. Selamat Paskah. Yesus telah bangkit, sungguh telah bangkit.